Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran PKN di SD. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, kita menuju pembahasan yang pertama. Jadi, pembahasan yang pertama itu adalah apa itu strategi. Jadi strategi itu dapat diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi strategi ini digunakan untuk merencanakan sebuah tujuan yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya bagaimana dengan strategi pembelajaran? Jadi untuk strategi pembelajaran, menurut Winas Sanjaya yang dituliskan dalam sebuah artikel pada tahun 2008, menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Kemudian, apa saja kesalahan dalam melakukan strategi pembelajaran? Jadi, kesalahan menggunakan strategi pembelajaran akan mengakibatkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan akan tidak tercapai. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam memilih, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan teori-teori, pendekatan, teknik, metode, model, dan pembelajaran, dan lain-lain. Jadi itu merupakan sebuah kesalahan dalam melakukan strategi pembelajaran. Sehingga strategi pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Lalu, strategi pembelajaran apa yang cocok untuk mata pelajaran PKN di sekolah dasar? Dalam jurnal yang ditulis oleh Syaparudin menyatakan bahwa strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan motivasi belajar PKN peserta didik. Strategi ini merupakan kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi pembelajaran yang komprehensif atau menyeluruh. Strategi belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mencapai keterlibatan siswa agar efektif dan efisien dalam belajar membutuhkan berbagai pendukung dan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Misalnya seperti sifat siswa, guru, situasi belajar, program belajar, dan sarana belajar. Agar strategi ini berjalan dengan baik, maka pendidik sebagai penggerak belajar peserta didik dituntut untuk menggunakan dan menguasai strategi pembelajaran aktif ini. Strategi ini sangat diperlukan karena peserta didik mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Dalam penerapan strategi pembelajaran aktif ini, guru harus memiliki kemampuan dalam merencanakan dan mengembangkan suatu strategi belajar secara profesional. Tugas perencanaan guru pendidikan PKN adalah berupaya dan mengatur bagaimana agar belajar yang direncanakan itu dapat membuat siswa lebih aktif di dalam kelas dan menumbuhkan rasa ingin belajar kepada siswa. Ya, jadi kesimpulannya adalah dalam belajar aktif dapat mengefektifkan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan yang direncanakan. Dan seorang guru hendaknya mampu memilih strategi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mampu merancang kegiatan belajar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Angger Rossi Pratama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam strategi pembelajaran. Nah, kira-kira teman tahu nggak nih apa aja macam-macam strategi pembelajaran? Nah, ada yang belum tahu kan? Nah, yuk kita simak apa aja sih macam-macam strategi pembelajaran itu. Nah, yang pertama adalah strategi jigsaw. Nah,
Strategi ini digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Strategi ini dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam pembelajaran dan sekaligus dapat melatih peserta didik mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, jadi strategi pembelajaran Jigsaw yaitu pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya yaitu strategi membaca buku ajar. Nah, strategi ini digunakan pada saat waktu yang terbatas. Nah, para peserta didik untuk membaca materi yang akan dibahas dengan memberikan dan membuat kisi-kisi panduan. Nah, yang ketiga yaitu strategi informasi search atau mencari informasi. Nah, biasanya strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, yang monoton, dan membosankan. Materi dapat diambil dari berbagai macam seperti di majalah, di koran, atau sebagainya. Selanjutnya yaitu critical incident atau pengalaman penting. Nah, strategi ini pada dasarnya digunakan untuk memulai pembelajaran. Nah, tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan meminta peserta didik untuk membacakan atau menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya. Nah, strategi ini juga cocok digunakan bila tujuan pembelajarannya mengajarkan peserta didik untuk berempati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, itulah tadi macam-macam strategi pembelajaran. Nah, sebenarnya ada banyak juga loh strategi pembelajaran itu. Ada macam-macam. Nah, kira-kira teman-teman nih mau pakai yang mana nih? Kalau saya sih memakai Jigsaw karena materi yang diajarkan itu tidak berurutan dan juga salah satu pembelajaran kooperatif. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Rahul Jeffriansa. Disimak ya sampai habis tentang materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengapa perlu strategi dalam pembelajaran PKN di SD. Nah, ada yang tahu? Nah, coba disimak terus video ini sampai selesai ya guys. Oke, jadi kata strategi itu sendiri berasal dari bahasa Latin strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian arti dari kata strategi berarti siasat atau kiat. Lalu dari strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru, siswa, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kemudian strategi pembelajaran PKN yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih, memobilisasikan, dan mengimplementasikan segala teori, materi, sumber belajar, media pembelajaran dalam proses pembelajaran PKN di SD untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita masuk pada penggunaan strategi pembelajaran PKN di SD dengan menggunakan media. Media pembelajaran memiliki kedudukan pokok dalam pembelajaran. Dengan kata lain, tanpa adanya media pembelajaran, maka sangat dimungkinkan proses pembelajaran tersebut tidak akan berjalan optimal, efektif, dan efisien. Nah, secara terminologi, media berasal dari bahasa Latin yang artinya medium sebagai alat komunikasi. Kemudian secara etimologi, media sendiri sebagai suatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, kemudian ada barang cetakan, dan lain-lain. Nah, media juga merupakan wadah dari pesan penyalur yang ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima. Oke, kemudian media pembelajaran itu sendiri memiliki 7 fungsi. Nah, 1. Media sebagai sumber belajar. 2. Fungsi semantik. 3. Fungsi manipulatif. 4. Fungsi fiksatif. 5. Fungsi distributif. 6. Fungsi psikologis. 7. Fungsi sosiologis.
Nah, adapun manfaat dari media pembelajaran PKN yaitu 1. Penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi standar. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. 4. Penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. 5. Meningkatkan kualitas proses belajar. Oke, jadi kesimpulan dari strategi penggunaan media dalam pembelajaran PKN di SD untuk keberlangsungan atau tercapainya tujuan pembelajaran. Tanpa adanya media pembelajaran, anak akan lebih bosan, malas, bahkan tertidur dalam kelas, sehingga anak tersebut tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus lebih kreatif dan memiliki keterampilan dalam mengajarkan PKN tematik. Jika tidak tercapai tujuan pembelajaran, maka akan dimungkinkan peserta didik tidak dapat atau mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran PKN selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi, itu tadi ya penjelasan saya mengenai mengapa perlu strategi dalam pembelajaran PKN di SD serta manfaat dari penggunaan media pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for a first time. Moving away to the sea.